Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Apakah kebahagiaan sejati mungkin dicapai oleh manusia? Apakah ia terletak pada harta, kekuasaan, atau kenikmatan tubuh? Ataukah ada kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih halus, dan lebih kekal yang hanya dapat diraih oleh mereka yang menempuh jalan akal dan penyucian diri? Di abad ke-10, ketika dunia Islam menjadi mercusuar ilmu dan kebijaksanaan, seorang filsuf agung bernama Abu Nasr al-Farabi menulis sebuah karya yang akan bergema sepanjang zaman, Kitab Al-Sa'adah, Kitab Kebahagiaan. Ini bukan sekadar buku. Ia adalah peta jalan ruhani dan intelektual menuju puncak eksistensi manusia. Al-Farabi dan dunia yang mencari makna. Untuk memahami Kitab Al-Sa'adah, kita harus menyelami dulu siapa Al-Farabi. Lahir di Farab, sekarang Kazakhstan, sekitar tahun 872 ia hidup dalam zaman di mana filsafat Yunani diterjemahkan, diserap, dan diintegrasikan ke dalam konteks Islam oleh para cendekiawan di Baghdad dan Damaskus. Al-Farabi dikenal sebagai Al-Mu'alim, Al-Than'i, guru kedua setelah Aristoteles. Tapi ia lebih dari sekadar penerus. Ia adalah juru suling zaman yang merangkum suara Plato, logika Aristoteles, dan nur Islam menjadi harmoni pemikiran yang khas dan dalam. Bagi Al-Farabi, filsafat bukan hanya pengetahuan. Ia adalah latihan jiwa, jalan menuju kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan, definisi yang lahir dari akal. Dalam Kitab Al-Sa'adah, Al-Farabi membedakan antara dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan semu, as-sa'adah al-makhlukah, yang bersifat duniawi, material, berubah-ubah. Kebahagiaan sejati, as-sa'adah al-haqiqiyah, hasil dari aktualisasi akal, kontemplasi metafisika, dan kedekatan dengan realitas tertinggi. Ia menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk mencapai kebahagiaan dan bahwa seluruh fitrah manusia diarahkan menuju penyempurnaan diri. Namun, jalan menuju kebahagiaan sejati tidak mudah. Ia bukan hasil dari keberuntungan, tetapi hasil dari upaya sadar dan disiplin untuk menyempurnakan potensi akal yang merupakan bagian ilahi dalam diri manusia. Penyempurnaan jiwa melalui ilmu dan filsafat. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Bagi Al-Farabi, jalan menuju kebahagiaan sejati adalah pengetahuan. Tapi bukan sembarang pengetahuan. Ia membagi ilmu menjadi beberapa tingkatan. Ilmu praktis, seperti etika, politik, dan ekonomi, yang membantu manusia hidup bersama secara adil dan harmonis. Ilmu teoritis, seperti logika, matematika, fisika, dan metafisika yang menuntun akal menuju pemahaman akan tatanan kosmos dan realitas pertama, Tuhan. Semakin tinggi ilmu yang dipelajari, semakin tinggi pula derajat akal dan semakin dekat jiwa dengan Tuhan. Oleh karena itu, Kitab Al-Sa'adah adalah juga seruan untuk menjadi pencari ilmu sejati, bukan demi prestis, tapi demi penyucian diri. Akal sebagai jembatan antara manusia dan Tuhan. Dalam filsafat Al-Farabi, akal bukan sekadar alat berpikir. Ia adalah organ transendental, jembatan antara dunia materi dan dunia spiritual. Ia menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan perkembangan akal, akal potensial, potensi murni dalam diri manusia, akal aktif, realisasi intelektual tertinggi bersatu dengan akal universal, akal mustafad, kondisi puncak ketika akal menyerap kebenaran dari realitas transenden. Ketika seseorang mencapai tingkat akal mustafad, ia tidak hanya bijak dan tahu kebenaran, tetapi ia menjadi kebenaran itu sendiri. Inilah puncak kebahagiaan menurut Al-Farabi, bersatu dengan akal aktif dan melalui itu mendekat kepada Tuhan,
Agama dan filsafat, dua sayap menuju satu puncak. Salah satu ajaran paling penting dalam kitab Al-Sa'adah adalah keselarasan antara agama dan filsafat. Menurut Al-Farabi, wahyu dan filsafat bukan musuh. Mereka adalah dua bentuk dari satu kebenaran. Filsafat menyampaikan kebenaran secara rasional kepada kaum elit intelektual, sementara agama menyampaikannya secara simbolik dan naratif kepada masyarakat umum. Para nabi dan para filsuf sejati adalah dua jenis manusia yang menuju satu puncak, kebenaran dan kebahagiaan. Dalam pandangan Al-Farabi, Nabi Muhammad adalah manusia yang mencapai puncak kebijaksanaan dan kenabian, sekaligus negara ideal dan kebahagiaan sosial. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Tak ada kebahagiaan pribadi yang utuh tanpa tatanan sosial yang mendukung. Oleh karena itu, Al-Farabi memperkenalkan konsep Al-Madinah, Al-Fadilah, kota utama atau negara ideal. Negara ini dipimpin oleh pemimpin yang memiliki pengetahuan tertinggi, filsuf atau nabi, akhlak utama, kemampuan mengatur masyarakat menuju kebaikan tertinggi. Dalam negara ini, pendidikan adalah poros dan kebajikan adalah hukum tertinggi. Sebaliknya, ia juga menyebut jenis-jenis kota yang rusak. Madnah al-Jahiliyah, kota kebodohan. Madnah al-Fasiqah, kota pembangkang. Madnah al-Mubaddalah, kota penyeleweng nilai. Kebahagiaan sejati hanya mungkin bila negara menempatkan ilmu, keadilan, dan akhlak sebagai nilai tertinggi antara kebutuhan tubuh dan panggilan ruh. Dalam kitab As-Sa'adah, Al-Farabi tidak mengabaikan kebutuhan jasmani, tapi ia menempatkannya di tempat yang tepat. Tubuh harus dijaga, tetapi bukan dijadikan tujuan. Manusia harus belajar membedakan antara kebutuhan sejati yang membantu penyempurnaan akal, keinginan semu yang menjauhkan jiwa dari kontemplasi. Oleh karena itu, gaya hidup sederhana dan tertib dan penuh kesadaran adalah bagian dari jalan kebahagiaan. Makan, tidur, dan bekerja bukan sekadar fungsi, tapi bagian dari tazkiyah, penyucian diri jika dilakukan dengan tujuan yang benar. Implikasi kontemporer, jalan sunyi dalam dunia bising. Di zaman ini, ketika kesuksesan diukur dari popularitas dan kebahagiaan dari konsumsi, ajaran Al-Farabi terasa seperti suara sunyi yang menyejukkan jiwa. Kitab Al-Sa'adah mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah keadaan jiwa, bukan keadaan dompet. Puncak hidup adalah makrifat dan hikmah, bukan pengakuan dunia. Agama dan filsafat tidak perlu dipertentangkan, tapi bisa disatukan. Pemimpin yang ideal adalah yang menghidupkan akal rakyatnya, bukan membiusnya. Jalan tak mudah, tapi pasti indah. Kebahagiaan sejati adalah perjalanan yang membutuhkan akal yang tajam, hati yang bersih, dan jiwa yang sabar. Bagi Al-Farabi, jalan itu sulit, panjang, dan tak populer. Tapi hanya ia yang menempuhnya yang akan menemukan makna tertinggi dari hidup. Kebahagiaan adalah hasil dari realisasi tertinggi potensi manusia dalam cahaya akal, ilmu, dan kedekatan dengan Yang Maha Sempurna. Kitab Al-Sa'adah bukan buku sekali baca. Ia adalah teman seperjalanan. Ia bukan untuk dibaca cepat, tapi untuk direnungkan dalam-dalam. Jika Anda merasa bahwa hidup bukan sekadar rutinitas, tapi pencarian makna, maka kitab Al-Sa'adah adalah lentera yang patut Anda pelajari. Terima kasih telah menyaksikan. Mari terus menempuh jalan kebijaksanaan. Don't forget to comment, like, and subscribe.